selesai. Kemudian saya absen ya. Abdul Ali, Ahmad Rubiul Farzi, Cinta, Alif Aurani. Lanjut ya. Edit ya. Habibi, Ahmad Radit, Irki Ahmad Fahrezi, M. Bagus Adi Saputra, Muhammad Alek, Muhammad Fadal, Muhammad Faisal, Muhammad Faris Abdullah, Muhammad Lutfi, Muhammad Nurul Fatah, Muhammad Zeli, Nabila Bintang Ramadhani, Rizky Amelia, Silviatul Humaira, Siti Ana Fauzia, Siti Halimah, Sofinatul Husna, Wira Ramadhani, Ahmad Hamdani. Dan kita buka bukunya di bab yang ketiga, yaitu tentang menjalani hidup penuh manfaat dan menghindari berfoya-foya. Menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya. Ya, sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini untuk menjaga kita dari hal-hal yang berlebihan, agar kita tidak israf pada hal yang berlebihan itu. Jadinya kita belajar ini agar hidup kita itu lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Ada yang tahu tentang apa itu sih berfoya-foya? Menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan harta, bisa masuk. Terus lagi berfoya-foya itu secara apa ya? Secara global lah. Yang kalian tahu seperti apa sih berfoya-foya itu? Pertama, menghambur-hamburkan harta. Ada lagi? Udah ada ya. Nah, coba dilihat bukunya halaman 61, ada gambar itu orang yang berlebih-lebihan belanja sampai banyak gitulah, terus menghambur-hamburkan uang dengan cara ya berfoya-foya, menggunakan uang yang uang tersebut tidak manfaat pada dirinya sendiri. Kayak kalau beramal mungkin itu tidak apa-apa ya, karena tujuannya itu baik. Ketika kita menghambur-hamburkan uang yang dimaksud tidak baik di sini itu untuk sesuatu yang tidak manfaat. Itu contohnya kita beli makanan kemudian tapi dimakan sendiri. Setelah kita beli banyak makanan tersebut, perut kita tidak mampu menampung itu. Kan kita percuma kan beli itu, kalau dikasihkan orang ya tidak masalah, karena kita tujuannya mau bersedekah seperti itu. Tapi di sini yang dimaksud itu beli sendiri, beli baju sampai berlebihan, tapi bajunya baju yang dia tidak pantas dipakai, kayak gitu. Itu menghambur-hamburkan harta. Terus merasa hebat, ada gambar di sini merasa hebat, merasa dirinya paling wow, paling oke lah dalam satu kelas. Ada satu anak yang merasa dirinya itu paling jago, sok jagoan lah di kelas. Ternyata kan cuma tong kosong nyari bunyinya, cuma jago itu. Terus pamer foto di sosial media, nih lagi sok cantik ya. Kadang-kadang ada orang yang sampai pamer pamer foto sih tidak masalah, tapi jangan sampai berlebihan. Jadi maksud di sini di gambar ini itu kan tentang kehidupan kita yang berlebihan seperti itu. Dari sifat berfoya-foya di sini ada pengertiannya. Kebanyakan manusia memiliki kecenderungan terhadap uang dan harta melimpah, meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta duniawi. Mereka berlaku zuhud dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Jenis manusia seperti ini jumlahnya sangat kecil. Maksudnya banyak manusia yang tidak terlalu tertarik terhadap harta, akan tetapi dia itu orang yang seperti itu sudah minim, tidak
banyak orang yang seperti itu yang masih zuhud, masih berserah diri pada Tuhan. Itu tidak banyak. Banyaknya sekarang orang lebih mementingkan duniawi daripada akhiratnya. Secara kodrat alamiah, manusia memang memiliki tabiat mencintai harta. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Ia akan mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang mewah meskipun barang tersebut kurang begitu penting bagi diri dan keluarganya. Kadang kita kalau sudah memiliki uang, kita tidak sadar sesuatu yang kita beli itu bukan yang kita butuhkan, akan tetapi yang kita inginkan, iya kan? Ketika kita punya uang, ketika banyak uang, kebutuhan kita banyak, namun yang kita beli bukan kebutuhan itu, tapi keinginan kita. Kita butuhnya baju satu sama baju seragam lah butuhnya, tetapi kita belinya baju ini, banyak baju yang dibeli, sedangkan kebutuhannya cuma satu. Itu yang disebut menghambur-hamburkan harta itu, dan itu tidak baik bagi kehidupan kita. Harta itu merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Contohnya, ketika kita punya uang, ketika kita dikasih rezeki sama Tuhan, kita membelikan uang tersebut dibeli untuk minuman keras, itu kan membahayakan kepada diri kita, bukan bermanfaat. Ada yang kata kita belikan makanan, kemudian makanan tersebut kita kasihkan sama orang, itu kan bermanfaat, hal yang bermanfaat. Ketika harta itu tidak bisa bermanfaat bagi diri kita, yaitu tadi kita belikan mabuk-mabukan, kita beli miras, beli sesuatu yang dapat mencelakakan kita dengan kenapa dibilang celaka? Karena minuman keras itu kan tidak baik bagi tubuh kita. Iya, ketika kita meminumnya, kita tidak terjadi apa-apa, cuma mungkin hilang kesadaran waktu itu. Tapi lama-kelamaan ketika kita sudah kecanduan terhadap minuman tersebut, tubuh kita tidak bisa terima. Kadang ada orang, saya pernah menemui seseorang itu di alumni waktu itu sama satu pesantren dengan saya. Dia cewek, cantik, putih, tapi dia kecanduan terhadap obat-obatan. Jadinya kalau dia ada minum obat itu rasanya katanya kayak yang merinding badannya itu. Dia meskipun makan banyak tidak gemuk-gemuk kayak tapi efeknya itu bagi dia katanya itu badannya jadi putih bersih lah. Tapi efek sampingnya lagi ketika dia ada minum obat itu, obat yang bisa menghilangkan pikiran waktu itu, dia itu kayak kulitnya itu kering. Meskipun dia putih cantik, tapi kalau udah minum obat kering, kurus kayak orang kering gitu. Ya seperti itu. Jadinya itu kan dampak negatifnya dari kita mengumpulkan uang. Kenapa dia jadi kecanduan minum obat seperti itu? Itu pelajaran yang dapat diambil dari sifat berfoya-foya ini. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas yang disebut dengan, kalau berlebih-lebihan ataupun boros itu disebut dengan israf. Dalam bahasa Arab itu israf atau tabzir. Dalam membelanjakan harta, keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk bersahaja, seimbang dan profesional. Perhatikan Quran surah Al-Isra yang mana artinya yaitu, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadinya kalau kita itu harus berhati-hati ketika kita mendapatkan harta. Emang terkadang saya sendiri saja kalau sudah mendapatkan rezeki yang lumayan, dapat rezeki dari Tuhan yang lumayan, kita itu ada aja yang mau dibeli. Pastinya kayak gitu kan?
ada sesuatu yang apa ya, meskipun tidak dibutuhkan seakan-akan itu butuh gitu loh. Tapi dalam kehidupan kita tidak begitu penting. Kita harus menghindari hal tersebut. Jadinya sekarang itu zaman milenial yang mana banyak banget orang-orang itu yang saya kemarin yang pas nakal banyak yang mabuk-mabukan. Saya tahu sendiri waktu itu. Ya kan? Ya. Iya, waktu itu banyak orang anak-anak yang itu. Saya sampai gini mikirnya. Apa yang saya bertanya pada saya punya teman, dia juga pernah mabuk. Saya tanyakan kepada dia, apa yang dirasakan ketika mabuk? Apa yang membuat kecanduan? Ketika kita minum obat, itu kan cuma merasakan pusing, gak ada perasaan apalah. Itu kan cuma sejenak lah pusingnya, dan gak ada pikiran plong, hanya sejenak kan. Apa yang membuat kita kecanduan terhadap tersebut? Temannya saya jawab, udah tahu gitu. Jadinya cuma apa, entah itu pengaruh dari obat itu ataupun apa, saya juga tidak paham. Jadinya sekarang itu kalian harus berhati-hati. Kadang pengaruh dari teman kalian juga. Temannya tidak suka ini, tapi kalian berteman dekat dengan teman tersebut, kemudian diajak ikut. Si temannya yang kedua ngajak lagi temannya yang satu. Jadinya satu kelas ini bisa kena semua. Pengaruhnya itu sangat besar. Gitu. Jadinya berhati-hatilah ya, karena itu juga tidak baik. Kata tabdzir itu diulang sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, sedangkan kata israf diulang sebanyak 23 kali dengan berbagai bentuk ayat di atas, menyatakan secara tegas larangan tabdzir dan israf. Israf itu bukan cuma pada harta. Kadang kita makan, kalau sudah perut kita lapar, apa marah yang mau makan, kayak yang pokoknya kalau lagi puasa lagi semua makanan kita kumpulkan waktu itu. Ketika kita sudah makan nasi, kita kenyang, makanan tersebut akhirnya terhambur dari makan, besoknya dibuang karena apa? Sudah tidak enak, ya kan? Ketika besoknya makanan yang kita inginkan bukan itu lagi, jadinya itu termasuk hal yang israf. Menggunakan air dan apa ya, ketika wudu itu jangan terlalu israf. Ada orang yang apa ya, kalau wudu itu sampai berapa kali takut katanya, apa namanya kalau itu, was-was ya, ada yang was-was. Itu benar kan termasuk israf, karena apa? Menggunakan air berlebihan seperti itu. Jadinya bukan cuma di hal makanan ataupun apa, menggunakan tentang ibadah kita itu kita harus berhati-hati biar tidak israf, berlebih-lebihan. Apa contoh lagi tentang ini, tabdzir dan israf? Ada yang bisa sebutkan contohnya? Satu aja. Berbicara tidak penting. Iya, berbicara tidak penting. Itu termasuk israf. Karena apa ya? Kalau kita ngomong, kita harus menjaga omongan kita agar apa ya? Kadang kita kalau ngomong tidak penting, kita tidak tahu hati orang itu seperti apa. Ketika mendengar kita ngomong, kita tidak tahu perasaan orang itu seperti apa. Kadang kita ngomong enak, menurut kita itu sudah benar, tapi hati orang yang kita lawan bicara kita itu tidak menerima dengan omongan kita. Itu sudah omongan kalian sudah melukai hatinya, dan itu sudah dicatat oleh malaikat hal yang tidak baik. Seperti itu jadinya dia sudah menganggap yang penting banget, udah menang saja. Orang seribu orang itu ngomongnya kayak apa, ya sudah, kita tidak usah ikut ngomong. Karena apa? Tidak penting kan? Itu urusan mereka seperti itu. Di sini ada kisah inspiratif yang dapat kita pelajari tentang manfaat dan menghindari berfoya-foya ini. Saya minta ini untuk bacakan ini halaman 42 penghuni surga. Ada yang mau? Ya, monggo bacakan. Teman-temannya dengarkan ya. Pada sebuah kesempatan di Masjid Nabawi,
ketika para sahabat duduk-duduk bersama Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga. Ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut tentu saja membuat para sahabat penasaran terhadap sosok tersebut. Apakah dia salah satu sahabat yang paling luar biasa ibadah sholatnya, puasanya, atau punya amal istimewa seperti apa? Tak lama kemudian seorang laki-laki dari golongan sahabat Ansar lewat. Tampak jenggotnya basah dengan air wudhu dan tangan kirinya membawa sendal. Para sahabat bertanya-tanya alasan apa yang membuat laki-laki tersebut menjadi penghuni surga. Keesokan harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, akan datang kepada kalian sekarang ini seorang laki-laki penghuni surga. Namun justru yang muncul lagi adalah laki-laki yang dengan wajah basah dengan wudhu sambil membawa sandal. Tak ada satupun sahabat yang berani bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal yang sama, dan laki-laki itu yang muncul lagi. Para sahabat sangat yakin bahwa sosok laki-laki itulah yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jalan penghuni surga. Namun tidak ada satupun sahabat yang mengetahui alasan dibalik pemberian nikmat surga pada laki-laki itu. Abdullah bin Amr bin Ash membuntuti laki-laki itu hingga sampai di rumahnya. Ini didasari rasa ingin tahu tentang keistimewaan yang dimilikinya hingga berstatus sebagai calon penghuni surga. Selama 3 malam menginap di rumah laki-laki tersebut, Abdullah bin Amr bin Ash mengamati setiap ibadah dan amalan yang dilakukan oleh laki-laki itu. Abdullah bin Amr tidak menemukan amalan yang istimewa. Ibadahnya biasa saja, tidak tahajud pada malam hari dan tidak puasa sunnah. Hanya Abdullah sering mendengarkan laki-laki itu berzikir dan bertakbir setiap terbangun dari tidur. Dan laki-laki itu baru bangun untuk sholat subuh. Abdullah bin Amr juga tidak pernah mendengar kecuali ucapan yang baik. 3 hari berlalu, Abdullah bin Amr berkata, apakah sebenarnya amal ibadahmu juga engkau mendapat nikmat sebagai calon penghuni surga setiap yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Laki-laki itu menjawab sambil tersenyum, aku tidak memiliki amalan kecuali yang engkau lihat selama 3 hari. Jawaban ini tidak memuaskan Abdullah bin Amr bin Ash. Namun ketika Abdullah bin Amr bin Ash melangkah untuk meninggalkan rumahnya, laki-laki tersebut berkata, benar, amalanku seperti yang kau lihat. Hanya saja aku tidak pernah berbuat curang kepada seorang pun. Aku juga tidak pernah iri ataupun hasad kepada seseorang atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Mendengar perkataan tersebut, Abdullah bin Amr bin As tercengang dan terkejut kepadanya. Ia yakin suka tak pernah iri, dengki, dan hasad inilah yang menjadikan laki-laki itu menjadi calon penghuni surga. Terima kasih. Ini dari kisah ini kalian mau nggak jadi penghuni surga? Siapa sih yang tidak mau? Jadinya meskipun kalian sudah kalian saat ini saya tidak percaya kalau remaja sekarang itu tidak pelajaran, tidak percaya. Jadinya ketika kalian sudah kayak gitu terjerumus seperti itu ya sudah tidak apa-apa, tapi jangan sampai kelewatan sholatnya, jangan sampai ditinggal. Karena apa? Mungkin saja sholat kalian dapat membantu kalian lakukan amal-amal baik kayak sering beramal. Ketika kalian lihat amalan beramallah. Ketika ada kisah, saya pernah cerita di sini atau di kelas sebelah lupa. Seorang PSK, dia seorang PSK sudah. Yang mana tahu PSK kan? Tahu. Iya. Seorang PSK yang mana dia itu ketika pulang dari tempat itu, ya dari tempat malam itu, dia itu sering ngasih makan terhadap anjing. Dari ngasih makan anjing itu, PSK itu dapat terampuni dosanya. Jadinya lakukan hal baik, jangan sampai mengira kalian nanti tidak ada gunanya kayak gini loh, saya tidak ada gunanya, tidak ada hal baik yang terjadi terhadap saya ketika saya baik terhadap orang lain tidak baik sama saya, meskipun saya sudah baik sama orang lain. Jangan pernah berpikir seperti itu.
Tuhan itu masih masih belum memberikan kalian terbaik, kalian masih diuji. Seberapa sabar dia, seberapa jauh dia ingin berbuat kebaikan, Tuhan masih menguji kalian. Tapi ketika kalian sudah tidak diuji sama Tuhan, Tuhan akan membalas semua kebaikan kalian. Tapi kalian tidak sadar, dikira sadar. Karena apa? Yaitu manusia itu akan selalu merasa kurang. Kalian tidak sadar, tapi setidaknya kalian sudah berusaha baik, sudah menjadikan kegiatan kalian kegiatan yang bermanfaat, apalagi masih masa-masa sekolah ini. Jangan sampai terjerumus pada hal yang tidak baik, kayak mabuk-mabukan, kayak ya sekarang ya itu yang banyak judi. Jangan sampai terjerumus hal yang seperti itu. Kalian harus menjadi manusia yang berpendidikan. Pertama, emang pendidikan itu ada bahasa pendidikan itu meskipun dia memiliki pendidikan tinggi namun tidak memiliki akhlak yang luar biasa, maka pendidikan itu akan tenggelam oleh akhlaknya. Karena yang dibaca di masyarakat itu bukan lagi masalah pendidikan. Dia sudah S2 loh, dia sudah ini loh. Tidak kira, yang dilihat akhlaknya pasti. Iya kan? Iya, yang dilihat itu akhlaknya. Jadinya tetap ketika ketemu orang ya sapa, senyum. Karena apa? Senyum itu adalah ibadah. Jadi kalian senyum aja sama temennya sudah dicatat amal baik sama malaikat. Jadinya kalian tidak perlu ketemu sama orang yang benci gini-gini. Jadinya kan sudah catatannya itu sudah buruk. Hal kecil pun malaikat akan tahu karena diri kita ada malaikat. Jadinya usahakan buat teman-temannya sama guru, salam, sapa, senyum. Itu juga sudah mendapat hal baik dari malaikat seperti itu. Di kisah tersebut saya minta untuk kalian itu menuliskan nilai-nilai inspiratif yang dari cerita yang teman kalian sudah bacakan barusan. Kemudian nanti dari itu kalian menjabarkan seperti apa sih nilai yang sudah dapat kalian pelajari dari cerita yang teman kalian bacakan tersebut ya. Paham? Paham. Nyatanya barusan coba Happy sebutkan ini barusan nilai yang kamu tulis. Dan ya, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini yaitu menghindari sifat hasad, dosa, dengki, takabur, itu ya. Terus lanjut pada materi ini. Ada dampak negatif dan dampak dari berfoya-foya ini. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melainkan akhirat dunia dianggap sebagai tempat persinggahan terakhir. Padahal akhirat tujuan akhir kehidupan manusia. Mereka sibuk mencari kebahagiaan dunia dengan menumpuk-numpuk harta hingga melupakan hidup di akhirat. Ini maksudnya kita itu terlalu sibuk mencari, terlalu sibuk kerja sehingga kita lupa terhadap sholat. Kita tidak sadar bahwa dunia itu hanya sementara, yang akan menjadi tempat kita selamanya itu padahal kan di akhirat nanti. Tapi manusia masih mengutamakan harta daripada akhiratnya. Begitu. Terus dampak negatif yang selanjutnya menimbulkan sifat iri, dengki dan pamer, membelanjakan cara berlebihan dan boros serta memamerkannya kepada orang lain akan memicu sifat iri, dengki dan dari orang lain. Sifat iri akan memicu konflik di tengah masyarakat. Contohnya, ketika kita membeli sesuatu yang berlebihan, rasanya kita kan sudah paling kaya ya, kita bisa beli baju kayak gini, tapi masih ada orang yang lebih dari kita, ada yang masih di atas kita. Nah, kita sudah diberi rezeki seperti itu, sebanyak itu, kita tidak mensyukuri, timbul rasa iri. Kok saya cuma belinya kayak gitu, kok itu bisa beli ini sih, kok itu bisa beli. Nah, timbul rasa iri ketika kita sudah menghambur-hamburkan harta tersebut. Kita rasanya sudah paling belinya, tapi kan masih ada orang yang lebih bisa daripada kita. Jadinya kita iri terhadap orang tersebut. Itu memicu hal tersebut.
Jadi dari dampak berfoya-foya itu memicu rasa iri, dengki. Terus dengkinya karena apa? Nanti kalian akan merasa benci terhadap orang yang bisa lebih dari kalian. Kenapa sih dia bisa lebih dari saya? Padahal saya sudah kayak gini, saya sudah seperti ini. Tapi kok masih ada orang seperti itu sih? Kalian jadinya julid sama orang tersebut. Julid maksudnya saya mau apanya diambil, ini yang diambil gitu. Jadinya berfoya-foya itu memicu hal tersebut terjadi terhadap diri kalian. Terus dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Pengeluaran harta yang tidak terkontrol karena mempertukarkan gengsi dan hawa nafsu akan mengakibatkan frustasi. Mereka sangat khawatir apabila hartanya habis dan tidak bisa lagi membeli sesuatu untuk memuaskan keinginannya. Hidup itu tidak selamanya di atas. Tuhan, hidup itu seperti roda. Kita akan berputar, ada saatnya kita di bawah. Nah, ketika kita di atas, kita menghambur-hamburkan harta. Dan ingat bahwa kita akan ke bawah, masih akan mengalami hal yang yang di bawah gitu loh. Kita ada ingat hal tersebut, jadinya ketika kita di bawah, kita ini frustasi, saya udah punya uang, pasti saya udah bisa cari uang, akhirnya minta sama orang tua, marah-marah sama orang tua, mintanya, Bu, saya udah dikasih uang, padahal sebelumnya sudah dikasih uang banyak untuk 1 bulan, dia dikasih uang untuk 1 bulan, tapi dalam 2 hari dia habiskan. Ketika dia sudah habis, kosong, mau dapat dari mana uang? Saya mau beli ini, kenapa? Uang saya sudah habis gitu. Jadinya jangan terlalu menghambur-hamburkan harta, biar tidak frustasi. Diburinya kalau sudah frustasi, lama-lama kalian bisa gila karena cuma memikirkan duniawi ini. Karena apa? Yang hidup itu kayak roda, di atas, di bawah, di atas, di bawah, seperti itu. Jadinya ketika kalian sudah di atas, jangan terlalu berlebihan. Nanti kalau pas di bawah itu dia ada malu. Dulu dia udah lupa sepeda dia gitu. Kok sekarang sudah naik sepeda ini, sepeda apa? Yang dipacat. Iya. Jadinya ketika kalian punya Honda, tidak usah sombong-sombong pada senempak Honda, ke senempak sepeda pacat, diserempet. Jadinya nanti kalian sama Tuhan itu diserempet juga. Hondanya diambil. Kalian lupa sepeda, kan bukan sama orang lain kalau sudah seperti itu. Terus yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Kekhawatiran berlebihan atas kekurangan harta membuat mereka bersifat kikir dan tidak mau berbagi dengan sesama karena takut jatuh miskin. Akhirnya tidak ada kepedulian kepada miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ketika kalian banyak orang kaya, menurut saya itu banyak orang kaya yang tidak mau beramal. Banyak banget. Menurut saya, sepengetahuan saya itu ketika dia kayak yang enggak, ketika ada orang yang pada jualan, kadang ada pedagang masih udah tua, cuma dagang kerupuk itu kan, kadang orang kaya itu kan, padahal dia sudah naik mobil, sudah ini. Cobalah, kenapa sih kalau sudah punya uang dibelilah, kalau sudah ada dibeli dan mau dimakan, setidaknya dikasihkan orang lain, kan sudah meringankan orang yang berjualan tersebut. Meskipun kalau kita tidak mau maksudnya kita tidak mau memberi uang cuma-cuma, ya dibeli. Kalau kita punya uang saat ini, kalau tidak punya ya tidak masalah, tidak apa-apa. Terus cara menghindari sifat berfoya-foya ini, yang pertama membelanjakan harta sesuai dengan sikap prioritas kebutuhan. Jangan pernah membelanjakan dari keinginan. Belanjakan uang kalian sesuai dengan kebutuhan, bukan mendahulukan keinginan nafsu kalian. Terus membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Biasakan ketika kita punya uang, meskipun cuma 1.500 itu sedekah. Kalau 500 kan mungkin kalian malu. Kalau ada amal itu taruh di kota amal. Saya itu seperti itu. Kalau ada kota amal, kalau udah ini udah di jalan, pas keluar kemana, itu kalian jalan-jalan sore, ada amal di jalan. Meskipun punya uang 1.500 itu kan tak ada orang laki, itu sudah tercatat amal baik oleh malaikat. Jadinya tidak usah malu-malu.
aja. Tidak usah menuntut hidup kalian itu terlihat mewah. Nikmati saja hidup kalian seperti itu. Nanti kalian juga akan merasakan apa ya di atasnya itu. Kalau ya itu tadi, kalau orang yang tidak bersyukur itu pasti selalu kurang. Sudah dikasih sama Tuhan, dikasih kayak gini, masih mintanya yang ini. Dikasih hati, mintanya jantung. Dikasih ini, mintanya ini. Jadinya usahakan kalian kalau sudah kayak gini, alhamdulillah saya sudah dikasih ini sama Tuhan gitu. Jadi usahakan selalu bersyukur. Terus bertindak selektif dan terencana. Merencanakan kehidupan di masa datang akan membuat seseorang lebih selektif. Jadinya kalian dari sekarang, kalian mumpung masih kelas 2 SMA, rencanakan masa depan kalian seperti apa nanti. Karena apa ya, kalau tidak direncanakan sekarang, kalian nanti kalau sudah kelas 3 itu kan udah sampai 1 tahun kan. Kalau sudah kelas 3, sebentar lagi itu biasanya ya, kalau saya dulu pas SMA, kelas 2 itu emang masa nakal-nakalnya. Kelas 3 itu tobat. Itu saya apa ya, alami sendiri. Pas kelas 1 itu saya merasa saya itu takut. Yang mau ngapa-ngapain itu takut. Ketika kelas 2 saya itu nakal, sering melanggar peraturan pesantren, keluar dari pesantren saya sering. Keluar dari pesantren, kabur dari pesantren. Sampai saya itu udah pernah ketahuan sama pengurus. Saya keluar dari pesantren, kemudian yang di pesantren pacaran saya kelas 2 SMK waktu itu, ketemuan sudah saya di pesantren, semiran sudah saya lakukan itu di pesantren waktu itu masih kelas 2. Dan kelas 3 saya tobat. Kenapa? Takut tidak lulus. Saya berhenti melanggar itu, berhenti dari pesantren kan ancamannya kalau sudah nakal itu biasanya tidak lulus sekolah, tidak diluluskan. Jadinya saya berhenti ketika kelas 3. Saya fokus, ya saya apa ya, ini menata hidup saya dari ketika kelas 3. Saya kelas 2 itu sudah punya tujuan. Saya habis ini harus kemana, saya habis ini harus kemana, saya habis ini ambil, saya kuliah enggak ya habis ini. Saya nanya sama orang tua. Waktu itu saya ditawarkan, saya kan jurusan agama di SMK. Waktu itu saya ditawarkan sama Mustamam, itu ditawarkan untuk kuliah di Turki. Waktu itu enak kan ya? Enak emang. Siapa sih yang udah mau kuliah di luar negeri? Apalagi gratis. Enak kan? Tapi persyaratannya itu harus apa ya? Bisa baca kitab Fathul Mu'in kalau tidak salah. Harus bisa baca kitab Fathul Mu'in. Kemudian harus hafal alfiyah itu berapa bait itu semua kayaknya. Nah, tapi kan bayar awalnya itu bayar berapa, sebesar 16 juta gitu bayarnya, tapi itu sudah full dari semester pertama, biaya hidup, biaya makan, terus biaya kuliah, gedung, kosan itu sudah ditanggung. Tapi bayarnya cuma di awal 16 juta atau 20 juta gitu bayarnya. Tapi itu sudah sampai selesai kuliahnya. Tapi enak kan? Ya itu saya nanya sama ibu, Bu, di sini di sekolah saya itu ada program kayak gini, ada program beasiswa ke Turki. Saya pengen, tapi punya saya ini, soalnya saya itu perempuan katanya, takut apa ya kalau sampai ke luar negeri itu takut apalagi terlalu jauh itu katanya. Jadinya setelah itu saya mintanya mau kuliah ya, saya tidak mau kuliahnya di pesantren. Waktu itu di pesantren saya sudah ada universitas, tapi saya mau cari pengalaman yang baru gitu loh. Tapi saya tidak mau kuliahnya di sini, saya mau berhenti aja ya menurut itu saya sama ibu. Iya, ada apa-apa sudah berhenti itu. Jadinya saya waktu itu kelas 2 mau beranjak kelas 3, saya sudah ancam-ancam sama ibu, Bu, saya mau kuliah, Bu, saya mau ini. Jadinya ketika kalian sekarang bilang sama ibunya, jangan senggan-senggan, Bu, saya pengen kuliah nanti, Bu, saya pengen ini nanti, saya boleh gak kuliah, saya boleh gak kayak gini. Jadinya kalian kalau sudah merencanakan dari saat ini, nanti masa depan kalian agak tertata baik begitu. Terus bersikap rendah hati, manfaatnya
Satunya lagi, harta merupakan titipan dari Allah agar dipergunakan di jalannya. Sesungguhnya kehidupan dunia merupakan ladang untuk beramal demi kebahagiaan akhirat. Kehidupan dunia itu, tujuan dari kita hidup di dunia ini untuk beramal baik, yang mana nanti untuk apa ya, untuk bekal kita di akhirat nanti. Jadinya jangan segan-segan untuk rendah hati terhadap teman-teman kalian, berbuat baik, bantu teman-teman kalian yang sedang kesusahan, apa ya, intinya melakukan hal-hal baik dan bukan cuma sama ibu ketika disuruh beli kayak gini, disuruh ke sini, disuruh ke sana. Biasa kan kalau sudah, apalagi anak satu-satunya, sering banget disuruh-suruh sama orang tua ya. Tapi kadang ketika disuruh sama ibu, saya juga pernah merasakan itu. Ketika saya sudah enak, sudah selesai, sudah apa ya, kadang saya sudah selesai mandi apa, sudah biasanya saya kalau di rumah itu kalau sudah selesai mandi apa cuma deseran sudah ada mau keluar itu biasanya sudah kalau kayak gitu. Jadinya sama ibu tuh masih disuruh keluar, saya gitu kadang kalau nggak sabar, nggak mau. Kadang jangan sampai kecet itu, ya jangan kayak gitu. Meskipun kalian itu mudah, sudah tetap aja jalan. Gimana dulu? Aduh, jangan sampai, karena apa ya, itu juga dapat melukai hati orang lain. Meskipun kalian sudah malas, capek, tidak apa-apa lakukan. Meskipun sambil duduk terus jalan itu tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai terdengar oleh orang tua. Kemudian dari pelajaran ini dapat diambil kalian harus sering berperilaku baik, jangan sampai iri sama temennya, apa yang iri sama temennya yang sudah lebih dari kalian, jangan sampai apa ya, menyombongkan diri lah bahwa kalian bisa kayak gini, sudah tidak usah diomongin sama teman-temannya, saya loh bisa ini, saya loh sudah dapat peringkat ini, saya loh bisa ini, tidak usah. Kalian pinter, yang menikmati toh kalian, bukan teman kalian kan? Teman kalian itu bakalan tahu kenapa kalau sudah beringkat di kelas itu mestinya dari dulu itu dikenal, tidak usah terus sok jago di kelas, tidak usah. Jadinya sudah apa ya, kita ini di sini sama, ketika kita di sekolah kita itu sama. Tidak ada yang lebih kaya, yang lebih sama-sama ada punya bapak, sama-sama ada punya ibu. Ketika di sekolah sama, cuma punya uang segitu. Jadinya tidak usah sok jagoan gitu. Sudah dari sini ada yang mau ditanyakan? Sum'ah berarti memperdengarkan, secara istilah sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Terus sedangkan riya secara bahasa artinya menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Dengan kalian ibadah sampai riya, ketika kalian semangat, di belakang ada teman kalian, saya mau amal mau keluar persen 100. Mereka itu setelah teman kalian nyalek, tahu boleh persen saya beli. Itu kan cuma ria, tujuannya itu tidak baik. Jadinya jangan sampai hal itu terjadi. Kalian mau beramal seikhlasnya saja, tidak usah sok-sok apa namanya ya, sok mau beramal banyak, tapi kalian saja dan masuk gitu loh. Sesuaikan saja sama kehidupan kalian. Kalau mau beramal ya kalau dilihat orang ya ada masalah, tapi jangan sok ya siapa saya punya beramal seria, jangan sampai kayak gitu. Terus sungkan menceritakan sesuatu yang berlebihan. Saya loh di rumah ya punya ini. Saya di rumah itu punya apa ya, punya mobil. Saya kalau kemana-mana itu biasanya dijemput sama pacar saya naik mobil. Saya kalau ke ini biasanya sama pacar saya itu dibelanjakan seria gitu. Jangan sampai berlebihan. Nanti kalau apa ya, pas ketahuan sama orang lain bahwa itu udah benar, bahwa itu udah terjadi terhadap hidup kalian yang tahu sendiri kan. Jadinya jangan sampai berlebihan lah ngomong
Meskipun kalian sudah jago lah, sudah hebat, bisa ini, udah tidak usah diomongkan kepada orang lain. Itu termasuk riya sama sum'ah. Kalau sum'ah itu lewat perkataan, kalian menceritakan hal ini yang berlebihan, itu termasuk sum'ah. Tapi kalau riya, bedanya sum'ah sama riya. Itu kalau sum'ah lewat perkataan, kalau riya itu lewat tindakan. Seperti itu. Jadinya kalian punya barang ke sekolahan, punya benda baru lah, pas jalan lagi saya parkiran ke sana. Kan itu tidak baik. Yang sudah biasanya kalian datang taruh sepedanya, enggak. Waktu itu kalian punya motor sama baru, seleng-leng di parkiran di lapangan. Berapa kali putaran baru diparkir. Kan apa ya? Kadang nggak ada kerjaan bagus gitu loh. Malah kalian bukan terlihat, oh dia punya motor baru, wow, dia punya motor itu. Bukan yang itu yang teman kalian gambarkan. Kalian itu akan terlihat tidak waras. Mau ngapain coba muter-muter di lapangan, ya kan? Iya. Tapi kalian rasanya biar teman saya tahu saya punya motor kayak gini. Tapi kalau teman kalian itu udah akan menghiraukan hal tersebut, dia udah tidak peduli. Kalian punya apa itu udah tidak peduli. Ini teman-teman kalian mereview dari materi yang sudah sampaikan, tolong didengarkan ya. Ya. Monggo ya Bapak. Dari pelajaran barusan dapat mengambil hikmahnya adalah kita tidak boleh selalu menghambur-hamburkan uang, tidak boleh berfoya-foya karena bisa menyebabkan dampak negatif bagi kehidupan kita. Tidak boleh membeli hal yang tidak penting. Itu. Kalian ada yang berani lagi maju satu? Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya dari pelajaran ini barusan sudah teman kalian review bahwa kita itu tidak baik menghambur-hamburkan harta, tidak baik kita berperilaku riya. Kita harus lebih sering melakukan hal-hal baik terhadap diri kita agar kita itu dihargai juga sama orang lain seperti itu. Dari materi tersebut semoga kalian dapat lebih baik ke depannya, dapat termotivasi ke depannya ya. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa. Siapa yang mau mimpin baca doa? Ayo dah, salah satu pimpin baca doa. Siapa? Ayo, berdoa mulai cuma kayak gitu. Ayo dah pimpin baca. Ini pimpin doa. Iya. Doa mulai. Doa selesai.